Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih, merayakan Ekaristi di bawah tenda selalu berkesan bagi saya. Dan kita sebagai satu umat yang berjalan bersama, berziarah, mengucapkan nanti janji iman, komitmen kita bersama untuk mewujudkan Roh Kudus yang kita terima itu dalam satu tekad untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini, disaksikan oleh alam sendiri di tempat terbuka. Betapa bangganya kita, betapa kayanya kita. Di bawah ada minyak bumi, di atas ada minyak sawit, di tengah-tengahnya mesti ada minyak prisma. Dan memang saudara-saudari, kita mengatakan nanti akan dibarui janji pembaptisan itu. Dan tadi sudah kita kenang dengan pemercikan air yang mengingatkan kita akan baptisan kita. Janji yang akan diungkapkan juga oleh pengurus yang akan dilantik. Janji yang akan disambut juga dengan semangat dan tentu saja dengan komitmen dalam penggalangan dana. Itu janji ini. Kan? Bahwa kita siap bersama-sama mengumpulkan tenaga dan dana untuk suksesnya pembangunan gereja stasi kita ini di Ibu. Dan seluruh umat berjalan bersama. Seperti di awal kita rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia, ditulis dalam kenangan penginjil Yohanes, Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bahasa aslinya kalau diterjemahkan harafiah sebenarnya berbunyi, firman itu telah mendirikan kemahnya di tengah-tengah kita. Shekinah dalam bahasa Ibrani. Sheken itu berarti tinggal. Tuhan tinggal di dalam kemahnya, dan inilah kemah di mana kita berkumpul untuk memperbarui janji kita, komitmen kita untuk berjalan bersama. Tahun-tahun yang akan datang kita berharap tidak lama akan berdiri rumah Tuhan di tempat ini. Lama Israel berjalan di padang gurun, tinggal di dalam tenda dan merasakan penyertaan Tuhan itu. Betul, Tuhan sungguh tinggal bersama. Immanuel, Allah beserta kita dan tinggal di tenda. Artinya tinggal di tengah-tengah kita. Maka tidak salah kalau Yesus mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itulah saudara-saudari yang penting, memang bukan hukum gereja, tapi kita. Ini bukan hanya 2 atau 3, karena tidak ada 105 calon krismawati. Ada banyak pengurus yang akan dilantik. Ada umat semua yang bersama-sama, bukan hanya dari stasi ini, bukan hanya dari wilayah, dari mana-mana, dari paroki Santa Teresia, anak-anak Yesus Kandis, untuk menjadi saksi rahmat dan Roh Kudus yang nanti akan dicurahkan kepada kita, khususnya kepada krismawati kita. Dan kita buat ini dengan sungguh-sungguh. Iya, dengan tenda yang luas ini. Saya teringat kata-kata Bapak Suci Paus Fransiskus ketika mengunjungi Indonesia, ketika merayakan Ekaristi
di Gelora Bung Karno itu. Ketika beliau terkesan dengan sambutan gegap gempita dari umat yang bersorak-sorak atas kunjungan Paus ini, dan beliau mengatakan, buatlah keributan. Maksudnya apa? Kalau terjemahannya ada fate biasa, itu seperti letupan-letupan mikrofon yang tadi kita dengar, benar-benar bisa mengejutkan kita. Sekarang untungnya tidak punya. Tadi waktu Pastor Rocky mulai membaca Injil, sudah meledak-ledak. Nah, itulah Roh Kudus yang terdengar oleh para rasul ketika mereka menerima karunia itu pada hari Pentakosta. Seperti suara angin ribut, seperti suara yang tidak bisa ditahan, dan akhirnya membuat mereka berani berkata-kata. Ketika Roh Kudus turun atas mereka seperti lidah-lidah api. Kenapa dikatakan lidah? Pasti ada hubungannya sama kata-kata. Kita tidak mungkin bicara berkata-kata kalau lidahnya dipegang. Lidah itu harus bebas. Lidah-lidah yang betul, berani untuk mengungkapkan kebenaran, berani untuk mengungkapkan apa yang kita yakini. Dan karena itulah kita menjadi saksi-saksi iman. Karena itulah nanti kalian akan menjadi Krismawan, Krismawati, saksi Kristus, yang diurapi. Masih bukan disengaja oleh teknisinya ya. Mungkin saya senggol ini kan. Kata dasar yang sama dari Kristus dan Krisma itu berarti yang dipilih untuk berani bicara, untuk menjadi utusan, menjadi saksi. Saksi dalam bahasa aslinya disebut martir, berarti memberikan diri sampai habis. Bapak Ibu Saudara, itu terkait dengan komitmen, dengan janji iman. Oleh karena itu, sesudah pengalaman ini, pengurapan nanti, jangan lewat begitu saja acara ini, di tempat ini yang nanti sebentar lagi dibongkar, tenda tidak ada lagi. Tapi firman Tuhan yang tinggal di antara kita, rahmat-Nya yang tinggal menetap dengan pengurapan itu, dengan krisma itu, harus menjadi sabda yang melekat di hati, yang dekat di hati kita. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama, sabda Tuhan tidak jauh, tapi dekat di hati kita, dan selalu memanggil kita, mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita karena menjadi orang Katolik. Seperti kata Santo Paus Yohanes Paulus II, dengan sakramen penguatan, artinya sudah dikuatkan ya, tidak setengah-setengah lagi. Gitu juga kata Paus Fransiskus, menjadi orang Katolik yang dewasa. Inisiasi kalian penuh karena apa? Apa yang dikatakan dalam baptisan dijanjikan mungkin bukan oleh saudara-saudari sendiri, tapi oleh orang tua, oleh wali. Sekarang harus kalian nyatakan sendiri janji iman itu. Maka harus menjawab dengan tegas, menolak setan, mengakui dan percaya kepada Allah saja. Dan itulah yang membuat kita mampu maju berjuang bersama sampai terwujud cita-cita kita untuk membangun rumah Tuhan kita. Kita sanggup dan kita percaya bahwa saat ini ketika nanti Roh Kudus dicurahkan kepada saudara-saudari kita, mengingatkan kita akan Roh Kudus yang juga kita terima, kita akan menjadi orang-orang yang punya komitmen dan tanggung jawab, terlibat dalam gereja. Oleh
Karena itu ambil waktu sebentar, tidak lama-lama juga, karena acaranya nanti tidak bisa terlalu lama, akan singkat karena apa? Ada 105 orang. Tapi berdoa, mohon Roh Kudus, roh apa yang kalian butuhkan? Roh keberanian, kekuatan, pengetahuan, kesalehan. Ada 7 karunia Roh Kudus yang membuat kita tidak bisa menerima semuanya sekaligus. Tapi satu saja yang kalian doakan dan minta kepada Tuhan, supaya saat ini tidak berlalu begitu saja. Seperti kalau orang pesta, dipersiapkan makanan sejak jam 2, jam 3 pagi, lalu makannya cuma 10 menit. Ini sayang tidak dinikmati gitu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, perayaan ini yang meskipun ada di alam bebas, meskipun berlangsung begitu cepat, nanti harus tinggal menetap dalam hati kita. Membuat kita yakin bahwa gereja di pinggir jalan ini yang dipilih Tuhan untuk menjadi rumah tempat tinggalnya nanti, menjadi saksi bagi orang-orang yang lalu lalang. Kita harus siap dan terbuka menjadi sesama bagi mereka dan menerima mereka sebagai sesama kita. Sesama berarti bukan orang yang lewat di seberang jalan, bukan berarti orang yang menutup mata, yang tidak peduli seperti Imam dan Lewi di dalam perumpamaan tadi, tapi seperti orang-orang Samaria itu. Menjadi sesama berarti kita harus menjadi dekat supaya bisa menyentuh dia, supaya bisa menguatkan dia, meminyaki, mengurapi, supaya kita bisa mendukung orang lain, saudara-saudari kita, bersama-sama untuk bisa bergandengan tangan, tidak bisa jauh-jauh. Maka harus menjadi dekat, dan itulah artinya sesama. Proksimitas, kedekatan itulah yang dimaksud dalam perumpamaan ini. Tidak menjadi jauh, bahkan menggandeng dan merekrut orang. Tidak bekerja sendiri. Orang Samaria itu memohon kepada yang mempunyai losmen untuk merawat orang yang tadi sudah dia mulai rawat, mengajak merawat orang. Tidak pandang dulu siapa dia, tidak tanya di mana tinggalnya, tidak tanya apa agamanya, tapi dia memberi uang, kalau kurang minta. Menjadi sesama, mengajak orang lain untuk menjadi rekan dan ikut membantu bersama untuk mengusahakan yang baik. Saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita, yang juga mungkin datang memegang undangan kita, itulah sesama kita, sahabat-sahabat kita dalam perjalanan ziarah bersama ini, untuk mewujudkan dunia yang lebih adil, dunia yang lebih sejahtera, dunia yang lebih damai. Tuhan memberkati kita semua.